Hujan rintik membasahi jalanan saat Aisyah Rahmadani berdiri di depan pelaminannya. Gaun putih yang menjuntai indah membalut tubuhnya, wajahnya tampak berseri. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa ganjil. Ia menoleh ke samping, melihat suaminya, Rizky Mahardika, berdiri dengan senyum tipis yang terasa hambar. Hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi seorang wanita. Pernikahan impiannya telah menjadi kenyataan. Tetapi, entah mengapa, ada kehampaan yang diam-diam merayapi hatinya. Di antara tamu yang hadir, Bu Rani, ibu mertua Aisyah, duduk dengan ekspresi datar. Ia tidak tersenyum, bahkan saat orang-orang mengucapkan selamat. Tatapannya dingin saat memandang Aisyah, seolah menilai sesuatu yang tidak memenuhi ekspektasinya. Aisyah menepis perasaan tidak nyaman itu. Bagaimanapun, ia telah resmi menjadi istri Rizky, pria yang selama ini ia cintai dan kagumi. Setelah acara usai, di dalam kamar pengantin, Rizky tampak sibuk dengan ponselnya. Aisyah menatapnya ragu-ragu sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mas, apa kamu bahagia?" Tanyanya dengan suara lembut. Rizky terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk tanpa menatapnya. "Tentu," jawabnya singkat. Namun, entah mengapa, jawaban itu terasa kosong. Seperti kata-kata yang diucapkan tanpa makna. Aisyah tidak tahu bahwa ini bukanlah awal dari kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ini adalah awal dari penderitaan yang perlahan akan mengikis perasaannya. Malam pertama mereka sebagai suami istri terasa begitu canggung. Aisyah duduk di tepi ranjang, memainkan ujung selendangnya, sementara Rizky masih sibuk dengan ponselnya di sudut ruangan. "Mas, sudah malam. Tidak istirahat?" tanya Aisyah pelan, mencoba mencairkan suasana. Rizky melirik sekilas, lalu meletakkan ponselnya di meja. Ia menghela napas panjang, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. "Aku capek ya, kita tidur aja ya," ucapnya singkat sebelum berbaring membelakangi Aisyah. Aisyah tersenyum tipis, berusaha memahami. Mungkin Rizky lelah setelah acara pernikahan yang melelahkan. Dengan hati-hati, ia ikut berbaring di samping suaminya, namun ada jarak di antara mereka. Pagi harinya, Aisyah bangun lebih awal dan segera beranjak ke dapur. Sebagai seorang istri, ia ingin menunjukkan baktinya pada keluarga suami. Namun, begitu ia melangkah ke meja makan, Bu Rani sudah duduk di sana dengan wajah yang tak menunjukkan keramahan sedikit pun. "Bangun siang, pengantin baru kok malas," sindir Bu Rani tanpa menatapnya. Aisyah terdiam, padahal ia sudah bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, dan bahkan merapikan rumah. "Maaf Bu, saya sudah buatkan teh dan sarapan. Semoga cocok di lidah Ibu," ujarnya sopan. Bu Rani melirik sekilas ke arah meja makan, lalu mendengus. "Lain kali jangan asal masak, keluarga kami tidak biasa makan seperti ini." Aisyah menggigit bibirnya. Ia menatap hasil masakannya, menu sederhana tapi penuh usaha. Hatinya mencelos, tapi ia menahan diri. Saat itulah Rizky datang dengan pakaian rapi. Ia menarik kursi dan duduk tanpa banyak bicara. "Mas, sudah siapin sarapan," ucap Aisyah dengan senyum kecil. Namun Rizky bahkan tidak meliriknya. Ia hanya menyambar roti dan secangkir kopi lalu berkata, "Aku ada meeting pagi ini, nggak sempat sarapan." Tanpa menunggu jawaban, ia sudah melangkah pergi. Aisyah menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Hatinya perlahan terasa dingin. Ada sesuatu yang salah dalam pernikahannya. Tapi ia masih belum tahu apa. Matahari mulai naik, tapi suasana di rumah itu terasa dingin. Aisyah masih duduk di meja makan, menatap sisa makanan yang tak disentuh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin butuh waktu, batinnya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah adaptasi awal pernikahan. Hari itu, Aisyah mencoba lebih dekat dengan keluarga suaminya. Ia membantu Bu Rani membersihkan rumah, menata ulang ruang tamu, bahkan mencuci piring tanpa diminta. Namun, setiap usahanya selalu mendapat tatapan dingin dan komentar menyakitkan dari mertuanya. "Kamu nggak perlu berlebihan. Jangan sok rajin kalau cuma buat cari muka," kata Bu Rani tanpa basa-basi. Aisyah terdiam. Jelas, apapun yang ia lakukan tidak akan pernah cukup di mata wanita itu. Sore harinya, Aisyah duduk di teras rumah, menunggu Rizky pulang. Ia menanti dengan hati berbunga, berharap suaminya bisa memberinya sedikit kehangatan setelah seharian merasa diasingkan. Tepat pukul 6 sore, suara mobil memasuki halaman. Rizky keluar dengan wajah datar. Aisyah segera menghampirinya dengan senyum lembut. "Mas, capek. Aku sudah siapkan teh hangat," ujarnya dengan penuh perhatian. Namun Rizky hanya mengangguk kecil. Ia melangkah masuk tanpa membalas senyum istrinya. Aisyah menelan kekecewaan itu dalam diam.
Tapi ia tetap mengikuti Rizky ke dalam rumah, mencoba tetap ceria. "Mas, aku juga masak makanan kesukaanmu loh." Rizky yang tengah membuka jasnya berhenti sejenak, menatap Aisyah dengan ekspresi datar. "Aisyah, kamu nggak perlu repot-repot. Aku bisa beli makanan di luar kalau lapar," ucapnya tanpa beban. Dek, ada sesuatu dalam nada suaminya yang membuat dada Aisyah terasa sesak. Ia masih berusaha berpikir positif. Tapi semakin hari, perasaan tak nyaman itu semakin tumbuh. Mungkin hanya dia yang berusaha menjaga pernikahan ini. Dan mungkin hanya dia yang menganggap ini sebagai awal kebahagiaan. Beberapa minggu telah berlalu sejak pernikahan mereka, tapi Aisyah merasa semakin jauh dari Rizky. Suaminya selalu sibuk, pulang larut, dan tak pernah benar-benar berbicara dengannya. Hari itu, Aisyah mencoba menghabiskan waktu bersama Rizky. Ia menyiapkan makan malam istimewa, menata meja dengan lilin-lilin kecil agar suasananya lebih hangat. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, Rizky masih belum pulang. Aisyah mulai gelisah. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Hingga akhirnya, pukul 11 malam, suara mobil terdengar di halaman. Aisyah segera membuka pintu dengan senyum penuh harapan. Namun senyum itu langsung memudar saat melihat Rizky keluar dari mobil dengan seorang wanita cantik. Mereka tampak begitu akrab, tertawa bersama sebelum wanita itu masuk ke dalam taksi. Jantung Aisyah seakan berhenti berdetak. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar saat Rizky berjalan melewatinya. Rizky mendesah panjang, lalu menatapnya dengan wajah yang sama sekali tak menunjukkan rasa bersalah. "Teman kerja. Kamu nggak perlu berpikiran macam-macam," jawabnya santai. Aisyah menelan ludah. Perasaan was-was mulai menyelimutinya, tapi ia memilih untuk percaya pada suaminya. Keesokan harinya, saat Aisyah sedang menata pakaian di lemari, sebuah map coklat jatuh dari rak atas. Ketika ia membukanya, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah surat perjanjian pranikah. Matanya membaca tiap kata dengan gemetar. Pernikahan ini dilakukan demi menjaga reputasi keluarga dan sebagai syarat untuk mendapatkan saham perusahaan. Tangan Aisyah bergetar hebat. Ia membaca lebih jauh dan menemukan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Setelah 6 bulan pernikahan, perceraian dapat diajukan tanpa tuntutan apapun. Air mata mengalir di pipinya. Kini semua terasa masuk akal. Pernikahan ini bukan karena cinta. Ia hanya pion dalam permainan keluarga Rizky. Ia dinikahi hanya untuk dibuang. Aisyah terduduk lemas di lantai kamar, masih memegang surat perjanjian pranikah yang baru saja ia temukan. Air matanya menggenang, tetapi ia tidak ingin menangis terlalu lama. Ia ingin marah. Ia ingin bertanya pada Rizky, mengapa ia diperlakukan seperti ini. Namun, tubuhnya terasa lemas, seakan semua energi dalam dirinya terserap habis. Malam itu, ia tidur dengan hati yang hancur. Ia tidak lagi menunggu Rizky pulang, tidak lagi berharap suaminya akan berubah. Keesokan paginya, Aisyah berjalan ke ruang makan, dan seperti biasa, Bu Rani sudah duduk di sana dengan secangkir kopi. Begitu melihat Aisyah, wanita itu tersenyum sinis. "Ada apa? Wajahmu pucat, kurang tidur?" tanya Bu Rani dengan nada meremehkan. Aisyah menatap ibu mertuanya dengan tatapan kosong. Kini ia mengerti semuanya. Sejak awal, Bu Rani memang tidak pernah menerimanya. "Bu, boleh saya tanya sesuatu?" Aisyah akhirnya membuka suara. Bu Rani meletakkan cangkirnya dan menatap Aisyah penuh selidik. "Apalagi? Jangan bilang kamu mau mengeluh soal Rizky." Aisyah menarik napas panjang. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Pernikahan ini, apa memang hanya permainan buat keluarga ini?" tanyanya langsung. Sekilas, wajah Bu Rani menunjukkan keterkejutan, tapi dengan cepat ia tertawa kecil. "Akhirnya kamu sadar juga," ucapnya dengan nada puas. Aisyah menatapnya tak percaya. "Jadi, benar? Kamu pikir, kamu itu siapa? Keluarga kami butuh kamu hanya untuk menjaga citra. Rizky tidak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Jadi, jangan berharap lebih," lanjut Bu Rani, dengan nada meremehkan. Dada Aisyah sesak. "Jadi selama ini, semua hanyalah kebohongan?" "Tapi, aku istri sahnya," kata Aisyah, berusaha mempertahankan keyakinannya. Bu Rani tertawa dingin. "Istri sah? Sah di kertas iya. Tapi di hati Rizky, aku rasa kamu sendiri sudah tahu jawabannya." Hati Aisyah hancur berkeping-keping. Di malam harinya, Rizky pulang lebih larut dari biasanya. Aisyah menunggunya di ruang tamu, bukan untuk menyambut, tetapi untuk meminta kejelasan. Saat Rizky baru masuk dan melepaskan jasnya, Aisyah mendekatinya dengan hati-hati. "Mas!" panggilnya lirih.
Rizky melirik sekilas, lalu menghela napas panjang. Apa? Aisyah menelan ludah. Tangannya masih gemetar memegang kertas yang ia temukan. Ia mengangkatnya perlahan. Aku menemukan ini. Jadi, semua ini benar? Aku cuma alat dalam pernikahan ini? Suaranya terdengar bergetar. Rizky menatap kertas itu, lalu wajahnya berubah tegang. Ia merampasnya dari tangan Aisyah dan meremasnya dengan kasar. Kamu nggak seharusnya baca ini, suaranya meninggi. Aisyah mundur selangkah, matanya mulai basah. Jadi benar, Mas? Tanyanya lagi, hampir berbisik. Rizky terdiam. Tatapannya kosong, tapi tidak ada penyesalan di sana. Kamu nggak perlu mikirin ini, Aisyah. Jalani saja peranmu. Nanti semua akan selesai dengan sendirinya, jawabnya dingin. Selesai dengan sendirinya? Aisyah tertawa kecil, penuh kepedihan. Hatinya mencelos. Ia tidak pernah menyangka pria yang ia cintai selama ini hanya melihatnya sebagai bagian dari sebuah rencana. Kini, Aisyah sadar, pernikahan ini tidak pernah nyata. Malam itu, setelah percakapannya dengan Rizky, Aisyah duduk termenung di dalam kamar. Air matanya sudah kering, tetapi hatinya tetap terasa berat. Di sebelahnya, Rizky berbaring santai di tempat tidur, sibuk dengan ponselnya seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa, seolah ia tidak baru saja menghancurkan hati istrinya. Aisyah menarik napas panjang, mencoba mencari keberanian. Haruskah ia tetap bertahan? Haruskah ia terus berharap bahwa suatu hari Rizky akan mencintainya? Tapi, bagaimana mungkin jika sejak awal pernikahan ini hanyalah formalitas belaka? Keesokan harinya, Aisyah tetap menjalankan tugasnya sebagai istri. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meskipun hatinya sudah tidak sama lagi. Saat Rizky turun ke ruang makan, Aisyah memberanikan diri bertanya, Mas, kapan ada waktu luang? Aku ingin bicara. Rizky yang sedang menuang kopi hanya meliriknya sekilas. Nanti aja, aku sibuk. Aisyah menggigit bibirnya. Tapi ini penting, Mas. Rizky mendesah pelan, lalu menatapnya dengan mata penuh kejengkelan. Aisyah, aku nggak punya waktu buat drama. Aku sudah bilang, jalani saja peranmu. Aku nggak mau bahas ini lagi. Aisyah merasakan dadanya kembali sesak. Jalani saja peranmu? Apakah ia hanya boneka dalam pernikahan ini? Sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu depan. Rizky, aku datang. Aisyah menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berdiri di ambang pintu dengan senyum cerah. Wanita itu berambut panjang, mengenakan dress elegan, dan membawa tas bermerek mahal. Jantung Aisyah mencelos saat melihat bagaimana ekspresi Rizky berubah. Untuk pertama kalinya sejak menikah, wajah suaminya tampak berbinar. Nadia? Suara Rizky terdengar lebih lembut dari biasanya. Wanita bernama Nadia itu tertawa kecil, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Aku kangen, jadi mampir. Istrimu ada juga ya? Katanya sambil melirik ke arah Aisyah, seolah-olah kehadiran Aisyah hanyalah sebuah kebetulan yang tak terlalu penting. Aisyah hanya bisa berdiri diam, merasakan hatinya semakin remuk. Sementara itu, Rizky tidak berkata apa-apa. Tapi satu hal yang jelas, tatapannya pada Nadia sangat berbeda dengan tatapannya pada Aisyah. Dan saat itu juga, Aisyah sadar ada orang lain dalam hati suaminya. Aisyah berdiri kaku di ambang pintu, menatap bagaimana Rizky tersenyum kepada Nadia, senyum yang tak pernah ia dapatkan sejak hari pertama pernikahan mereka. Nadia berjalan mendekat dengan anggun, lalu dengan santainya meletakkan tangannya di lengan Rizky. Aku nggak ganggu, kan? Tanyanya dengan suara manja. Rizky hanya tersenyum kecil. Enggak kok, tumben mampir. Aisyah merasakan dadanya semakin sesak. Bagaimana mungkin Rizky bisa begitu berbeda saat bersama wanita lain? Bu Rani yang sejak tadi duduk di ruang makan, akhirnya ikut bersuara. Aisyah, jangan berdiri di sana saja. Nadia itu tamu, buatkan teh untuk dia. Sejenak, Aisyah ingin menolak. Tapi, dengan tangan gemetar, ia akhirnya beranjak ke dapur. Saat ia menyiapkan teh, telinganya menangkap suara tawa dari ruang tamu. Suara Rizky dan Nadia bercampur menjadi satu, seolah mereka menikmati waktu bersama. Sakit. Rasanya lebih menyakitkan daripada saat ia membaca surat perjanjian pernikahan itu. Beberapa menit kemudian, Aisyah kembali ke ruang tamu dengan nampan berisi teh. Ia meletakkannya di meja dengan hati-hati. Terima kasih, ujar Nadia sambil tersenyum tipis. Ia lalu menatap Aisyah dari ujung kepala hingga kaki. Jadi ini istri kamu, Rizky. Rizky tidak langsung menjawab, tapi yang membuat Aisyah semakin hancur adalah senyuman meremehkan di wajah Nadia.
Aku kira dia akan lebih... Gimana ya? Nadia terkikik kecil. Seakan-akan ia mengatakan bahwa Aisyah tidak cukup layak untuk menjadi istri Rizky. Rizky tidak membela Aisyah. Ia hanya tersenyum kecil, seolah menganggap ucapan Nadia sebagai lelucon. Saat itu, sesuatu di dalam diri Aisyah seakan patah. Ia telah berusaha bersabar. Ia telah menahan sakit, berharap ada sedikit saja ruang di hati suaminya untuk dirinya. Tapi tidak ada tempat untuknya. Dan jika selama ini ia berpikir bahwa ia bisa memenangkan hati Rizky, mungkin ia salah besar. Malam harinya, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap cincin di jarinya. Dadanya terasa berat, pikirannya kalut. Saat Rizky masuk ke kamar, Aisyah mengangkat wajahnya. "Mas, boleh aku bertanya satu hal?" Tanyanya pelan. Rizky yang baru saja membuka kancing kemejanya menghela napas panjang. "Apalagi Aisyah?" Aisyah menatapnya dalam-dalam. "Siapa Nadia untukmu?" Sejenak, Rizky terdiam. Tapi kemudian ia tertawa kecil, seolah pertanyaan itu tidak penting. Dia orang yang seharusnya ada di posisimu. Digeri jantung Aisyah seperti dihantam ribuan belati. Ia menatap suaminya dengan mata bergetar, mencari kepastian apakah ia tidak salah dengar. Tapi Rizky hanya menatapnya datar. "Aku menikah denganmu bukan karena aku mau. Kalau bukan karena keluargaku, aku nggak akan pernah memilih kamu." Air mata Aisyah akhirnya jatuh. Saat itu juga, ia sadar, hatinya sudah benar-benar hancur. Aisyah menatap Rizky tanpa berkedip. Kata-kata suaminya masih menggema di telinganya. "Dia orang yang seharusnya ada di posisimu. Aku nggak akan pernah memilih kamu." Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini, ia menahan diri, mencoba bertahan dalam pernikahan ini, meski sudah mengetahui kebenaran yang menyakitkan. Tapi malam ini, semua batas kesabarannya runtuh. "Kenapa, Mas?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Rizky menghela napas, tampak lelah dengan pertanyaan-pertanyaannya. "Aku udah bilang, aku menikah denganmu cuma karena terpaksa. Aku nggak punya perasaan apa-apa ke kamu. Aku harap kamu ngerti itu sekarang." Aisyah mengatupkan kedua tangannya erat-erat, mencoba menahan sakit di dadanya. "Kalau memang begitu, kenapa kamu harus memperlakukan aku seolah-olah aku bukan siapa-siapa? Aku istri kamu, Mas. Apa itu nggak cukup buat kamu menghargai aku sedikit saja?" Rizky mendengus kecil. Ia menatap Aisyah seolah perempuan itu terlalu naif. "Aisyah, aku nggak mau berdebat, aku capek." Rizky melepas jam tangannya, lalu naik ke ranjang dan membelakangi Aisyah, mengisyaratkan bahwa pembicaraan ini sudah selesai baginya. Aisyah memejamkan matanya, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh lagi. Malam itu, ia tidak tidur. Pikirannya terus berputar, hatinya berperang. Haruskah ia terus bertahan dalam pernikahan tanpa cinta ini? Atau sudah saatnya ia pergi? Keesokan harinya, Aisyah terbangun dengan mata sembab. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, menyadari betapa lelah dan kosongnya ia terlihat. Di luar kamar, ia mendengar suara Rizky yang tengah berbicara di telepon. "Iya, aku akan datang. Aku kangen juga." Suara Rizky terdengar lembut, penuh kehangatan. Itu adalah nada suara yang tak pernah ia dengar saat suaminya berbicara dengannya. Jantung Aisyah mencelos. Ia tahu kepada siapa Rizky berbicara. Nadia. Seketika, perasaan yang ia pendam meledak. Tanpa sadar, ia melangkah keluar kamar dan berdiri di hadapan Rizky yang masih memegang ponselnya. Rizky tampak terkejut melihatnya, tapi hanya sebentar. Ia lalu mengabaikan Aisyah dan kembali fokus ke teleponnya. Namun, sebelum Rizky sempat melanjutkan pembicaraannya, Aisyah berkata dengan suara yang lirih tapi penuh luka, "Mas, kalau memang aku ini cuma beban buat kamu, kenapa kita nggak sudahi saja?" Rizky terdiam. Ia menatap Aisyah seolah baru pertama kali melihatnya. "Apa?" tanyanya. Seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Aisyah menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku sudah cukup bertahan. Aku lelah. Kalau aku bukan siapa-siapa buat kamu, mungkin lebih baik kita berpisah." Rizky menatapnya lama. Ekspresinya sulit ditebak. Sementara itu, tangan Aisyah mengepal di sisi tubuhnya. Ia baru menyadari sesuatu. Mungkin selama ini, dirinya yang bodoh. Ia menunggu cinta dari seseorang yang bahkan tak pernah melihatnya. Rizky menatap Aisyah dalam diam. Kata-kata istrinya masih menggantung di udara. "Kalau aku bukan siapa-siapa buat kamu, mungkin lebih baik kita berpisah." Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat kebingungan di mata suaminya. Tapi itu hanya sesaat. Wajah Rizky segera kembali tanpa ekspresi, dingin seperti biasanya. "Jadi, kamu mau menyerah?" tanyanya dengan suara datar. Aisyah tersenyum kecil,
tapi senyum itu penuh kepedihan. Aku bukan menyerah, Mas. Aku cuma sadar, aku tidak bisa terus bertahan di tempat yang tidak menginginkanku. Rizky mendengus. Terserah kamu. Ia lalu mengambil jaketnya dan berjalan melewati Aisyah tanpa melihatnya. Saat pintu rumah tertutup, air mata Aisyah akhirnya jatuh. Mungkin memang seperti ini akhirnya. Keesokan harinya, Aisyah menatap koper yang sudah ia siapkan sejak tadi malam. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan barang penting. Saat ia turun ke ruang tamu, Bu Rani yang sedang duduk di sofa menatapnya tajam. "Mau kemana kamu?" tanyanya curiga. Aisyah menegakkan bahunya. "Saya mau pulang, Bu." Bu Rani tertawa sinis. "Pulang? Jangan bilang kamu mau cerai." Aisyah hanya diam. Melihat itu, Bu Rani bangkit dan berjalan mendekatinya. "Jangan mimpi. Kamu pikir kamu bisa meninggalkan keluarga ini semudah itu? Kamu sudah menikah dengan Rizky, jadi kamu harus tetap di sini." Aisyah menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya sudah mencoba. Saya sudah bertahan, tapi tidak ada yang menginginkan saya di sini." Bu Rani terdiam sejenak lalu mendecak kesal. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa. Rizky memang tidak mencintaimu, tapi bukan berarti kamu bisa pergi seenaknya." Aisyah menarik napas dalam-dalam. "Maaf, Bu, saya sudah membuat keputusan." Ia lalu berjalan melewati Bu Rani tanpa melihat ke belakang. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tahu ini yang terbaik untuk dirinya. Di tempat lain, Rizky sedang duduk di sebuah kafe bersama Nadia. Wanita itu terlihat cantik seperti biasa, tersenyum manis sambil menyeruput kopinya. "Kamu kenapa sih? Dari tadi bengong terus," tanya Nadia dengan nada menggoda. Rizky tidak langsung menjawab. Pikirannya sejak tadi terus kembali ke kata-kata Aisyah. "Aku tidak bisa terus bertahan di tempat yang tidak menginginkanku." Entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong. "Hei Rizky, kamu dengerin aku nggak?" Suara Nadia membuyarkan lamunannya. Rizky mengusap wajahnya dengan kasar. Gak ada apa-apa, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Langkah Aisyah terasa berat saat ia meninggalkan rumah itu. Setiap sudutnya menyimpan luka, air mata, dan pengorbanan yang tak pernah dihargai. Tapi kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Tak ada yang menghentikannya. Tak ada yang mencoba menahannya. Ia benar-benar pergi. Di dalam rumah, Bu Rani masih berdiri di ruang tamu dengan wajah geram. "Dasar perempuan lemah, baru diuji sedikit sudah menyerah," gerutunya sambil duduk kembali di sofa. Tapi, jauh di dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan. Sementara itu, asisten rumah tangga yang melihat kepergian Aisyah hanya bisa menghela napas. Mereka tahu, rumah ini akan terasa berbeda tanpanya. Di tempat lain, Rizky masih duduk bersama Nadia di kafe. Tapi sejak tadi, pikirannya entah kemana. Ia mencoba fokus pada wanita di depannya, wanita yang selama ini ia yakini sebagai cinta sejatinya. Tapi anehnya, ia merasa ada yang salah. "Rizky, kamu kenapa sih?" "Dari tadi diam aja," tanya Nadia sambil mengerucutkan bibirnya. "Gak ada apa-apa," jawabnya cepat, tapi pikirannya terus kembali pada Aisyah. Apa yang akan dilakukan perempuan itu sekarang? Apakah dia benar-benar pergi? Kenapa perasaannya tidak nyaman? Tanpa sadar, tangannya menggenggam ponsel. Ada dorongan aneh dalam hatinya untuk menelepon Aisyah. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Nadia menyentuh tangannya. "Udahlah, lupakan istrimu itu. Dia pergi. Bagus kan? Sekarang kita bisa lebih bebas." Seharusnya ia merasa lega. Seharusnya ini yang ia inginkan. Tapi, kenapa dadanya terasa sesak? Di rumah orang tua Aisyah, Aisyah tiba di depan rumah orang tuanya dengan langkah gontai. Saat ibunya membuka pintu dan melihat putrinya berdiri dengan koper, matanya langsung berkaca-kaca. "Aisyah!" Suara Bu Salma bergetar. Aisyah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia langsung memeluk ibunya erat, tubuhnya bergetar menahan isak. "Bu, Aisyah sudah gak kuat," bisiknya. Bu Salma mengelus kepala putrinya dengan lembut, berusaha menenangkan. "Sudah, Nak. Kamu sudah cukup berjuang. Sekarang, istirahatlah di rumah. Kamu tidak sendiri." Kata-kata itu membuat Aisyah semakin terisak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dicintai. Sementara itu, di malam yang sunyi, Rizky pulang ke rumah. Ia membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam. Tapi ada yang berbeda. Rumah itu terasa kosong. Tidak ada Aisyah yang menyambutnya di meja makan. Tidak ada wangi masakan. Tidak ada suara lembut yang menanyakan apakah ia sudah makan atau belum. Hanya ada
Keheningan. Ia berjalan ke kamar, lalu menatap sisi ranjang yang biasanya ditempati Aisyah. Kosong. Tanpa sadar, ia duduk di tepi ranjang, menatap ke depan dengan tatapan kosong. Apakah ini yang ia inginkan? Kenapa sekarang, saat Aisyah benar-benar pergi, ada perasaan aneh yang mengganggu hatinya? Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit kamar. Apakah ia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga, tanpa pernah menyadarinya? Pagi di rumah orang tua Aisyah, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar, menerangi wajah Aisyah yang masih terbaring di tempat tidur. Matanya sembab, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia telah pergi dari rumah itu. Ia telah meninggalkan seorang suami yang tak pernah menginginkannya. Tapi, kenapa masih ada luka di hatinya? Pintu kamar diketuk pelan. Aisyah, bangun, nak, sarapan sudah siap. Suara lembut ibunya membangunkannya dari lamunannya. Aisyah mengusap wajahnya dan berusaha tersenyum. Iya, Bu. Aisyah segera ke bawah. Saat ia duduk di meja makan, ayahnya, Pak Hasan, menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu yakin dengan keputusanmu ini, nak? Tanyanya hati-hati. Aisyah mengangguk pelan. Aisyah sudah mencoba bertahan ya, tapi Aisyah sadar kalau pernikahan ini hanya membuat Aisyah semakin hancur. Pak Hasan menghela napas. Kalau itu yang terbaik untukmu, ayah dan ibumu akan selalu mendukungmu. Aisyah tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berada di tempat yang tepat. Sementara itu, Rizky duduk di meja makan di rumahnya, menatap piring di depannya yang kosong. Biasanya, ada sarapan yang sudah disiapkan oleh Aisyah. Biasanya, ada suara lembut yang menyuruhnya makan sebelum berangkat kerja. Tapi hari ini, tidak ada apa-apa. Bahkan teh favoritnya pun tidak ada. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi dadanya. Ini hanya soal waktu, pikirnya. Ia akan terbiasa dengan ini. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak, dan menatap nama Aisyah. Jari-jarinya hampir saja menekan tombol panggil, tapi ia segera menghela napas dan mengurungkan niatnya. Buat apa? Bukankah ini yang aku inginkan? Gumamnya dalam hati. Namun, sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya terus dipenuhi oleh satu pertanyaan. Kenapa rumah itu terasa begitu kosong tanpa Aisyah? Siang hari, di kantor Rizky, Nadia datang dengan senyum cerah seperti biasa. Ia berjalan ke meja Rizky dan meletakkan satu kotak bekal di atas mejanya. Aku bawakan makan siang untukmu. Kamu pasti belum makan, kan? Rizky mengangkat alis, sedikit terkejut. Oh, makasih. Tumben kamu gak semangat. Nadia mengerutkan dahi. Biasanya kalau aku bawain makanan, kamu senang. Rizky hanya tersenyum tipis. Aku cuma capek. Tapi bukan itu yang sebenarnya ia rasakan. Saat ia membuka bekal itu dan mencicipinya, lidahnya mendadak terasa asing. Rasanya enak, tapi ada sesuatu yang kurang. Ia terdiam, lalu tanpa sadar bergumam, Aisyah biasanya masak lebih pedas dari ini. Nadia yang mendengar itu langsung cemberut. Hei, kamu bandingin masakanku sama masakan istrimu. Rizky tersentak. Bukan begitu maksudku. Lupakan saja, potong Nadia dengan nada kesal. Ia melipat tangan di dada. Lagian, sekarang dia udah pergi kan? Kamu bebas, Rizky. Kamu seharusnya senang. Rizky diam. Kamu senang kan? Nadia mengulang pertanyaannya. Kali ini dengan tatapan penuh harap. Rizky ingin menjawab, iya. Tapi kenapa rasanya sulit? Kenapa yang ada justru rasa sesak di dadanya? Malam hari, Rizky pulang ke rumah dengan perasaan aneh yang semakin kuat. Saat ia masuk ke kamar, ia menatap sisi ranjang yang kosong. Ia menghela napas, lalu duduk di tepinya. Tangannya secara refleks meraba meja di samping tempat tidur. Biasanya, ada botol air yang selalu disiapkan oleh Aisyah untuknya. Tapi malam ini, meja itu kosong. Ia kembali bersandar dan menutup matanya. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan ini, semakin jelas ia menyadari satu hal. Aisyah telah pergi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan. Malam itu, Rizky tak bisa tidur. Ia berbaring menatap langit-langit kamar, tapi pikirannya terus berkelana ke arah yang tidak ia inginkan. Aisyah. Dulu, setiap kali pulang, ia selalu merasa ada seseorang di rumah. Bahkan, jika ia tak berbicara banyak dengannya, keberadaan Aisyah selalu terasa. Tapi kini, rumah itu hanya berisi keheningan yang membuat dadanya sesak. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Ini hanya butuh waktu. Aku pasti akan terbiasa, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi,
Benarkah begitu? Sementara itu, di rumah orang tua Aisyah, Aisyah duduk di ranjang kamarnya, menatap ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Rizky sama sekali tidak mencarinya. Ia seharusnya sudah tahu. Dari awal, suaminya memang tidak menginginkannya. Tapi kenapa? Kenapa masih ada harapan kecil dalam hatinya bahwa Rizky akan menyesali kepergiannya? Sudah Aisyah, jangan bodoh, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ia menggenggam ponselnya erat, lalu menarik napas dalam-dalam. Aku harus mulai melanjutkan hidupku. Pagi hari, Rizky bangun dengan mata berat. Tidur tadi malam benar-benar tidak nyenyak. Saat ia keluar kamar, ia melihat meja makan masih kosong. Tidak ada sarapan. Tidak ada secangkir teh hangat yang biasa disiapkan Aisyah. Seketika, perutnya terasa aneh. Ia lapar, tapi tidak ingin makan. Di tempat kerja pun, ia tidak bisa fokus. Saat rapat berlangsung, ia hanya bisa menatap layar dengan kosong. Rizky, kamu kenapa? Tanya salah satu rekan kerjanya. Ia tersentak. Ah, maaf, aku hanya sedikit lelah. Nadia yang duduk di sebelahnya ikut menatapnya curiga. Rizky, jangan bilang kamu masih kepikiran istrimu itu? Tanyanya setengah bercanda, setengah serius. Rizky menggeleng cepat. Enggak, aku baik-baik saja. Tapi saat Nadia tersenyum dan meraih tangannya, entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang janggal. Dulu, saat bersama Nadia, ia merasa bebas. Tapi sekarang, ada sesuatu yang tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Malamnya, Rizky memutuskan untuk pulang lebih awal dari biasanya. Tapi sesampainya di rumah, perasaan kosong itu kembali menyambutnya. Ia membuka kulkas, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan. Tapi yang ia lihat hanyalah bahan makanan yang belum diolah. Biasanya, Aisyah selalu memastikan ada makanan untuknya. Ia meraih ponselnya tanpa sadar. Jarinya mengetik pesan. Aisyah, kamu di mana? Tapi sebelum ia sempat mengirimnya, ia langsung menghapusnya lagi. Ia menggeleng, frustasi. Kenapa aku jadi begini? Rizky berjalan ke kamar, membuka lemari, dan tanpa sadar tangannya meraih salah satu pakaian Aisyah yang masih tergantung di sana. Ia menarik napas dalam-dalam. Aromanya masih ada. Dan entah kenapa, itu membuat dadanya semakin sesak. Aku merindukanmu, Aisyah. Tapi, apakah aku sudah terlambat? Pagi itu, Rizky duduk di dalam mobilnya cukup lama sebelum berangkat ke kantor. Matanya menatap kosong ke arah rumah. Rumah yang dulu terasa penuh, meski ia jarang berbicara dengan Aisyah, sekarang terasa seperti bangunan kosong yang tak bernyawa. Dia sudah pergi, dan aku membiarkannya pergi. Tangannya kembali meraih ponsel. Ia membuka galeri, mencari foto Aisyah, tapi nihil. Aisyah hampir tidak pernah mengambil foto dirinya sendiri. Seingatnya, ada beberapa foto yang dulu pernah ia hapus dengan sengaja karena merasa tidak membutuhkannya. Sekarang, ia menyesali itu. Kenapa aku baru merasa kehilangan setelah dia pergi? Menggeleng pelan, ia menyalakan mesin mobil dan melaju ke kantor, berusaha mengabaikan perasaan yang semakin mengganggunya. Di rumah orang tua Aisyah membantu ibunya menyiapkan sarapan. Senyumnya lebih tulus hari ini. Ia mulai merasa lebih baik. Kamu yakin gak mau istirahat lebih lama, sayang? Tanya Bu Salma sambil menatap putrinya dengan lembut. Aisyah mengangguk. Aisyah ingin cari kerja lagi, Bu. Aku gak mau terus-terusan bergantung pada orang lain. Pak Hasan yang mendengar itu ikut tersenyum bangga. Ayah mendukungmu, nak. Kamu punya pendidikan yang bagus. Kamu pasti bisa mandiri. Aisyah tersenyum lega. Selama ini, ia lupa bahwa ia punya pilihan. Ia lupa bahwa hidupnya tidak harus selalu berputar di sekitar pernikahan yang menyakitkan. Hari ini, ia akan melangkah untuk dirinya sendiri. Di kantor Rizky duduk di ruangannya dengan pikiran yang tak tenang. Nadia datang membawakannya kopi, tapi hari ini, ia bahkan tidak menatap wanita itu seperti biasanya. Rizky, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Kok kayak orang nggak bersemangat gitu? Tanya Nadia dengan nada kesal. Rizky menghela napas. Aku baik-baik saja. Beneran? Jangan-jangan karena Aisyah? Rizky tersentak tapi berusaha tetap tenang. Nggak ada hubungannya sama dia. Nadia tersenyum kecil dan duduk di sampingnya. Baguslah, aku harap kamu udah benar-benar lupa sama dia. Lagian, perempuan kayak dia tuh nggak cocok buat kamu. Kamu berhak sama yang lebih baik. Rizky menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dulu, mungkin ia akan langsung mengiyakan perkataan itu. Tapi sekarang, entah kenapa, ada rasa tidak nyaman setiap kali mendengar Aisyah direndahkan.
dan ada dorongan kuat untuk membantahnya. Sore hari, saat dalam perjalanan pulang, Rizky tanpa sadar melewati sebuah kafe. Ia menoleh sekilas ke dalam, dan matanya langsung terpaku. Di sana, Aisyah duduk bersama seorang pria. Mereka tampak berbicara dengan akrab. Pria itu tertawa, dan Aisyah tersenyum. Senyum yang jarang ia lihat selama mereka menikah. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Ia ingin percaya bahwa itu bukan apa-apa, bahwa Aisyah hanya bertemu dengan teman. Tapi kenapa perasaannya tidak bisa tenang? Kenapa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa cemburu? Rizky menatap pemandangan di dalam kafe itu dengan hati yang gelisah. Aisyah duduk di sana bersama pria lain. Mereka berbicara dengan akrab dan senyuman Aisyah begitu tulus. Senyuman yang tidak pernah ia lihat saat mereka masih bersama. Tangan Rizky mengepal di setir mobil. Ada sesuatu yang mendidih di dalam dadanya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Cemburu? Tidak mungkin ia cemburu. Tapi kenapa rasanya sesak? Beberapa detik kemudian, Aisyah berdiri dari kursinya dan berjalan keluar bersama pria itu. Rizky langsung menunduk, berharap tak terlihat. Tapi hatinya berteriak, "Siapa dia?" Ia ingin turun, ingin menghampiri Aisyah dan bertanya langsung. Tapi apa haknya? Bukankah ia sendiri yang membiarkan Aisyah pergi? Bukankah ia sendiri yang menganggap Aisyah tidak penting? Kenapa sekarang melihatnya bahagia dengan pria lain justru membuatnya merasa seperti pecundang? Di sisi lain, Aisyah tidak menyadari kehadiran Rizky. Ia berjalan bersama pria itu menuju halte bus. "Makasih ya Mas Arya, sudah bantuin aku cari pekerjaan." Arya, pria yang bersamanya, tersenyum hangat. "Ah, nggak usah panggil Mas. Kita kan seumuran. Lagian, aku cuma bantu sedikit kok. Kamu sendiri yang memang pantas dapat kerjaan itu." Aisyah tertawa kecil. "Tapi tetap aja, aku berutang budi sama kamu." Arya menatap Aisyah dengan penuh arti. "Kalau gitu, boleh aku minta satu hal?" Aisyah mengerutkan dahi. "Apa?" Arya ragu sejenak lalu berkata pelan, "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu berhak bahagia, Aisyah." Aisyah tersenyum kecil, tapi matanya sedikit berkabut. Bahagia? Apakah ia benar-benar bisa mencapainya? Malamnya, Rizky duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk. Seharian ini, bayangan Aisyah terus mengganggu pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan bagaimana jika Aisyah benar-benar bersama pria lain. Bagaimana jika wanita yang dulu ia anggap tidak penting, sekarang menjadi milik orang lain? Dan bagaimana jika, setelah semua yang ia lakukan, Aisyah tidak akan pernah kembali padanya? Tiba-tiba, tanpa sadar, tangannya meraih ponsel. Ia membuka kontak Aisyah. Sebuah pesan ia ketik. "Aisyah, apa kabar?" Jari-jarinya gemetar. Ia hampir menekan tombol kirim, tapi kemudian ragu. Apa yang akan ia katakan setelah itu? Apa Aisyah masih ingin berbicara dengannya? Rizky menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ketakutan. Ketakutan bahwa mungkin ia telah kehilangan Aisyah untuk selamanya. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur. Ia terus menatap layar ponselnya, menimbang-nimbang apakah ia harus menghubungi Aisyah atau tidak. Ada keinginan besar untuk menanyakan kabarnya, tetapi ada ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika Aisyah sudah tidak peduli lagi padanya? Tangannya mengepal. Ia tidak menyangka, wanita yang dulu ia anggap remeh, yang dulu ia abaikan, kini menjadi satu-satunya yang mengisi pikirannya. Dan yang lebih menyakitkan, kini Aisyah terlihat baik-baik saja tanpa dirinya. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Rizky bangkit dari tempat tidur. Ia mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah. Ia harus melihat Aisyah. Sekarang, di rumah orang tua Aisyah. Aisyah baru saja selesai berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Setelah beberapa hari berlalu, ia merasa jauh lebih baik. Tadi sore, Arya mengantarnya pulang setelah wawancara kerja. Hasilnya cukup baik dan jika semuanya berjalan lancar, ia akan mulai bekerja minggu depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasa hidupnya memiliki arah. Tidak ada lagi beban perasaan. Tidak ada lagi air mata untuk seseorang yang tidak pernah menganggapnya berharga. Saat ia akan masuk ke kamar, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari nomor yang masih sangat ia hafal. Rizky. "Aisyah, kamu masih bangun?" Aisyah terpaku. Jemarinya menegang. Kenapa tiba-tiba dia menghubunginya? Ia ingin mengabaikannya. Tetapi, sebelum ia sempat memutuskan, ponselnya kembali bergetar. Panggilan masuk dari Rizky.
Aisyah menatap layar ponsel itu cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol merah. Ia tidak ingin berbicara dengan Rizky lagi. Cukup, namun beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Kali ini dari ibunya. Aisyah, ayo ke depan sebentar. Aisyah mengernyit. Kenapa, Bu? Ada Rizky di luar rumah. Dada Aisyah langsung berdegup kencang. Kenapa dia ada di sini? Dengan langkah ragu, Aisyah berjalan keluar rumah. Begitu membuka pintu, ia melihat Rizky berdiri di depan pagar. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah menatap langsung wajah pria yang dulu menjadi suaminya. Pria yang telah mencampakkannya. Rizky tampak berbeda. Tidak ada lagi sikap angkuh yang biasa ia tunjukkan. Matanya tampak lelah, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang tidak bisa Aisyah artikan. Mereka hanya saling diam beberapa saat, hingga akhirnya Rizky membuka mulutnya. Aisyah, suara itu, entah kenapa, membuat hati Aisyah bergetar. Tapi ia segera menguatkan diri. Kenapa kamu kesini? Tanyanya datar. Rizky menatapnya dalam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi lidahnya keluh. Seharusnya ia tidak datang ke sini. Seharusnya ia tidak bertindak bodoh seperti ini. Tetapi melihat Aisyah dari dekat, mendengar suaranya lagi, Rizky sadar dia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya. Aisyah berdiri di depan rumah dengan tatapan dingin. Hatinya berdebar, tapi ia menolak untuk membiarkan dirinya terlihat lemah. Sementara itu, Rizky berdiri di balik pagar, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Bukan kesombongan, bukan kepastian, tapi keraguan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, sebelum Aisyah akhirnya mengulang pertanyaannya. Kenapa kamu kesini? Rizky menggenggam pagar dengan erat. Ia sudah mempersiapkan banyak kata dalam pikirannya sebelum datang ke sini. Tapi kini semuanya terasa hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah perasaan asing di dalam dadanya. Perasaan yang belum pernah ia akui sebelumnya. Aku nggak tahu. Aisyah mengerutkan kening. Apa? Rizky menghela napas dalam. Ia merasa bodoh. Kenapa ia datang ke sini tanpa alasan yang jelas? Kenapa ia berdiri di depan rumah ini, di hadapan wanita yang sudah ia sakiti, tanpa tahu apa yang ingin ia katakan? Tapi satu hal yang pasti, ia ingin bertemu Aisyah. Ia ingin melihatnya, memastikan bahwa ia masih bisa berbicara dengannya. Aku cuma mau tahu kabarmu, kata Rizky akhirnya. Aisyah tertawa kecil, tawa yang terdengar pahit di telinga Rizky. Kau ingin tahu kabarku setelah semua yang terjadi? Rizky terdiam. Ia memang pantas mendapatkan reaksi ini. Aku baik-baik saja, Rizky. Sangat baik. Aisyah menekankan kata terakhirnya, seolah ingin memastikan bahwa Rizky mengerti ia tidak membutuhkan pria itu lagi. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menusuk dada Rizky. Seharusnya ia lega mendengar Aisyah baik-baik saja. Tapi kenapa justru rasanya semakin menyakitkan? Aisyah melirik ponsel di tangannya, kemudian kembali menatap Rizky. Kalau cuma itu yang mau kamu tanyakan, aku rasa nggak ada gunanya kamu di sini lebih lama. Rizky menatapnya dengan mata yang sulit ditebak. Ada sesuatu yang ia ingin katakan, tapi ia tidak yakin apakah ia siap untuk mengakuinya. Aisyah, suaranya lebih pelan kali ini. Apa aku bisa bicara sebentar sama kamu? Aisyah terdiam sejenak, lalu menghela napas. Untuk apa? Aku rasa kita nggak punya urusan lagi, Rizky. Perkataan itu membuat dada Rizky semakin sesak. Ya, Aisyah benar. Mereka tidak punya urusan lagi. Tetapi kenapa langkah kakinya berat untuk pergi? Kenapa hatinya terus menjerit, meminta waktu lebih lama? Aisyah menunggu Rizky menjawab, tetapi pria itu hanya diam. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk mengakhiri ini. Aku mau masuk. Lain kali, kalau kamu nggak punya alasan yang jelas untuk datang ke sini, tolong jangan datang lagi. Perkataan itu seperti tamparan keras bagi Rizky. Aisyah berbalik, melangkah menuju pintu. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, Rizky benar-benar merasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan seorang istri, tapi kehilangan seseorang yang sebenarnya paling berharga dalam hidupnya. Malam itu, Rizky masih berdiri di depan rumah Aisyah, menatap pintu yang sudah tertutup rapat di hadapannya. Angin malam berembus pelan, membawa perasaan sesak yang semakin menghimpit dadanya. Aisyah benar-benar mengabaikannya. Tidak ada rasa rindu di matanya. Tidak ada kepedulian dalam suaranya. Tidak ada tanda bahwa wanita itu masih menyisakan sedikit perasaan untuknya. Padahal dulu, setiap kali ia pulang larut, Aisyah selalu menunggunya di depan rumah dengan raut cemas. Padahal dulu, setiap kali ia dingin padanya,
Aisyah tetap sabar dan berusaha memahami. Tapi sekarang, wanita itu telah berubah. Dan perubahan itu membuat Rizky takut. Takut bahwa Aisyah benar-benar sudah tidak menginginkannya lagi. Di dalam rumah, Aisyah menyandarkan tubuhnya ke pintu. Tangannya mengepal. Jantungnya masih berdebar kencang setelah pertemuan singkat itu. Ia pikir, setelah semua yang terjadi, ia akan kuat. Ia pikir perasaannya pada Rizky telah benar-benar mati. Tapi kenapa melihatnya tadi tetap membuatnya gemetar? Kenapa mendengar suaranya tetap terasa mengusik? Aisyah menarik napas dalam-dalam. Tidak, ia tidak boleh goyah. Ia tidak boleh lemah. Rizky sudah melepaskannya. Lalu untuk apa ia masih berharap? Keesokan harinya, Rizky berjalan masuk ke kantor dengan langkah lemas. Nadia yang sedang duduk di meja kerjanya, langsung menyadari ada yang tidak beres. Rizky, kamu kenapa? Kok kelihatan kacau? Tanyanya heran. Rizky tidak menjawab, ia hanya berjalan ke ruangannya tanpa ekspresi. Nadia mengernyit. Rizky, aku ngomong sama kamu. Rizky akhirnya berhenti. Ia menoleh, menatap Nadia dengan mata lelah. Aku capek, Nad. Nadia berdiri dan berjalan mendekat. Capek kenapa? Jangan bilang ini gara-gara Aisyah. Mata Rizky sedikit bergetar saat mendengar nama itu. Nadia mendesah. Ya ampun Rizky, kenapa sih kamu masih mikirin dia? Rizky menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menjawab. Karena bahkan ia sendiri tidak tahu jawabannya. Di tempat lain, Aisyah sedang duduk di sebuah kafe, menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, Arya datang dan tersenyum. Maaf ya, aku telat sedikit. Aisyah menggeleng. Enggak apa-apa, aku juga baru datang. Mereka mulai mengobrol. Arya adalah pria yang baik, dan Aisyah merasa nyaman berbicara dengannya. Namun, di tengah obrolan, tiba-tiba pikirannya melayang ke kejadian semalam. Ke mata Rizky yang menatapnya dengan penuh kebingungan. Ke suaranya yang terdengar ragu. Ke sosoknya yang, entah kenapa, terlihat berbeda dari yang selama ini ia kenal. Kenapa hatinya masih belum bisa sepenuhnya tenang? Aisyah menggeleng pelan. Tidak, ia harus tetap pada keputusannya. Saatnya ia benar-benar melangkah ke depan. Tanpa melihat ke belakang lagi, Rizky duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke depan. Seharusnya dia sudah pulang. Tapi entah kenapa, pikirannya masih tertuju pada Aisyah. Tatapan dinginnya, nada suaranya yang tegas, bahkan caranya berkata bahwa dia baik-baik saja tanpa dirinya. Semuanya seperti duri yang terus menusuk perasaannya. Dulu, Aisyah selalu menatapnya penuh harap. Dulu, Aisyah selalu berusaha bicara dengannya, mencoba membuat pernikahan mereka tetap bertahan. Tapi sekarang, wanita itu bahkan tak mau lagi melihatnya lebih lama dari yang diperlukan. Rizky meremas kemudi mobil. Mengapa ia baru sadar ketika semuanya sudah terlambat? Di sisi lain, Aisyah berjalan sendirian di trotoar setelah pertemuannya dengan Arya. Malam ini cukup dingin, dan ia merapatkan syalnya. Dalam hati ia merasa lega. Hari-harinya mulai terasa lebih teratur. Ia tidak lagi harus menunggu seseorang yang bahkan tak pernah peduli padanya. Ia tidak lagi harus bertanya-tanya apakah ia cukup berharga atau tidak. Kini, ia bebas. Namun, mengapa di dalam dadanya masih ada sesuatu yang terasa ganjil? Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya efek dari pertemuan mendadaknya dengan Rizky tadi malam. Bahwa hanya karena seseorang datang mengusik, bukan berarti ia harus membiarkan hatinya kembali goyah. Namun, saat ponselnya berbunyi, dan nama Rizky muncul di layar, hatinya tetap saja berdegup kencang. Haruskah ia mengangkatnya? Atau lebih baik membiarkannya menunggu, seperti dulu ia selalu dibiarkan menunggu tanpa kepastian. Aisyah menatap layar ponselnya. Nama Rizky masih terpampang di sana. Panggilan itu terus berdering, seolah menunggu keputusan darinya. Jemarinya ragu. Ia bisa saja mengangkatnya, mendengar suara pria itu lagi. Menanyakan alasan mengapa dia tiba-tiba menghubungi. Tapi, untuk apa? Dulu, ia selalu berharap Rizky akan meneleponnya lebih dulu. Dulu, ia selalu berdoa agar pria itu mencarinya saat ia menangis sendirian di dalam kamar, menahan luka karena sikap dinginnya. Namun, saat ia benar-benar pergi, barulah Rizky ingin berbicara dengannya. Kenapa harus sekarang? Layar ponselnya akhirnya gelap. Panggilan itu berakhir. Aisyah menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja terangkat dari dadanya. Tapi anehnya, kenapa ada bagian dari hatinya yang tetap merasa sakit? Di tempat lain, Rizky menatap ponselnya dengan wajah kecewa. Aisyah tidak mengangkatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky merasakan bagaimana rasanya diabaikan oleh seseorang yang dulu selalu berusaha mencintainya.
Ia menggenggam ponsel itu erat, menyesali kebodohannya. Harusnya aku nggak melepaskannya dulu. Tapi sekarang, apakah masih ada cara untuk mendapatkannya kembali? Pagi itu, Aisyah duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangatnya. Burung-burung berkicau, angin bertiup sejuk, dan matahari bersinar lembut. Segalanya terasa damai, kecuali pikirannya. Sejak tadi malam, ia terus memikirkan panggilan dari Rizky. Kenapa dia meneleponku? Bagian dari dirinya ingin mengabaikan pria itu sepenuhnya. Tapi bagian lain tetap bertanya-tanya, apakah Rizky akhirnya sadar? Apakah dia benar-benar menyesali semuanya? Atau ini hanya sekadar permainan hatinya saja? Di tempat lain, Rizky menatap layar ponselnya dengan gelisah. Ia tak bisa tenang sejak semalam. Kenapa Aisyah tidak mengangkat teleponnya? Kenapa sekarang justru dirinya yang merasa kehilangan? Ia meraih kunci mobilnya. Dan tanpa berpikir panjang, ia melajukan mobilnya ke arah rumah Aisyah. Beberapa menit kemudian, Aisyah dikejutkan oleh suara mobil yang berhenti di depan rumahnya. Saat ia menoleh, hatinya langsung berdebar. Rizky. Pria itu turun dari mobil dan menatapnya. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Tidak ada lagi sikap dingin seperti dulu. Yang tersisa hanya tatapan penuh penyesalan. Aisyah menggenggam cangkir tehnya lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. Kenapa kamu kesini? Tanyanya, suaranya tetap tegas. Rizky menelan ludah. Ia sudah memikirkan ratusan alasan saat di perjalanan. Tapi kini, saat berdiri di depan Aisyah, semua kata terasa hilang. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku ingin bicara, katanya lirih. Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Tentang apa? Rizky menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Tentang kita. Aisyah menatap Rizky dengan sorot mata tajam. Tentang kita? Ulangnya, nada suaranya mengandung sedikit ejekan. Bukankah kita sudah berakhir, Rizky? Rizky terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras, tapi ia tahu ia pantas mendapatkannya. Aisyah, tolong. Suaranya melemah. Beri aku waktu sebentar. Aku cuma mau bicara. Aisyah mendengus pelan. Dulu, dia pernah memohon hal yang sama. Ia pernah meminta Rizky untuk sekadar duduk bersamanya dan bicara. Tapi apa yang Rizky lakukan? Ia selalu sibuk, ia selalu dingin. Ia selalu bertindak seolah perasaan Aisyah tidak pernah penting. Dan sekarang, ketika semuanya sudah berakhir, baru dia ingin bicara? Aisyah menggeleng. Tidak, ia tidak boleh jatuh dalam perangkap yang sama. Kalau kamu mau bicara, buat janji seperti orang lain. Aku nggak suka orang datang tiba-tiba tanpa izin. Rizky terhenyak. Seperti orang lain? Dulu, ia adalah orang yang paling Aisyah tunggu. Tapi sekarang, ia hanya dianggap orang lain? Aisyah, suaranya nyaris bergetar. Tapi Aisyah hanya tersenyum kecil. Senyum yang tak lagi hangat seperti dulu. Maaf Rizky, aku ada banyak hal yang harus dikerjakan. Lain kali saja, kalau memang masih perlu. Lalu tanpa menunggu jawaban, Aisyah berbalik dan masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Rizky berdiri di sana, sendirian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Rizky masih berdiri di depan rumah Aisyah. Tangannya mengepal, dadanya terasa sesak. Dulu, ia bisa pergi meninggalkan Aisyah kapan saja tanpa rasa bersalah. Dulu, ia selalu berpikir bahwa Aisyah akan selalu ada untuknya, menunggunya dengan setia. Tapi sekarang, Aisyah benar-benar telah berubah. Dia tidak lagi menunggunya, tidak lagi menginginkannya. Dan yang lebih menyakitkan, dia bahkan tidak peduli. Di dalam rumah, Aisyah bersandar pada pintu yang baru saja ia tutup. Tangannya mencengkeram dadanya yang terasa berat. Ia ingin terlihat kuat, ingin menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Tapi kenyataannya, melihat Rizky tadi, tetap membuatnya goyah. Kenapa kamu baru datang sekarang, Rizky? Batinnya. Dulu, ia memohon agar pria itu memedulikannya, tetapi tidak pernah didengar. Dan sekarang, ketika ia sudah berusaha mati-matian untuk melupakan, kenapa justru Rizky yang datang dan menghancurkan semua pertahanan yang telah ia bangun? Aisyah menggeleng cepat. Tidak, ia tidak boleh membiarkan hatinya kembali terluka. Ia telah belajar. Tidak semua orang yang datang kembali layak untuk diberi kesempatan kedua. Di tempat lain, Rizky masuk ke dalam mobilnya dengan tangan gemetar. Pikirannya kalut. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa sakit yang dulu pernah Aisyah rasakan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dicintai, lalu dibiarkan pergi begitu saja.
Air matanya menggenang, tetapi ia buru-buru mengusapnya. Aku nggak boleh kehilangan dia, gumamnya pelan. Dan di saat itu, ia bertekad. Apapun yang terjadi, ia akan berusaha mendapatkan Aisyah kembali. Aisyah duduk di meja kerjanya, menatap laptop dengan kosong. Biasanya ia bisa fokus bekerja, tapi sejak kemarin, pikirannya terus diganggu oleh bayangan Rizky. Wajahnya, tatapannya yang penuh penyesalan, dan cara dia memohon kesempatan untuk berbicara. Tangannya mengepal. Kenapa sekarang, Rizky? Kenapa setelah semuanya berakhir, baru dia ingin berjuang? Di tempat lain, Rizky berdiri di balkon apartemennya, menatap langit senja. Dalam hidupnya, dia jarang menyesali sesuatu. Tapi kali ini berbeda. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang mencintainya tanpa syarat, dan dia telah menyia-nyiakannya. Tapi apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Atau masih ada kesempatan baginya untuk menebus kesalahannya? Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Saat melihat nama yang tertera di layar, jantungnya berdegup kencang. Aisyah. Tangannya gemetar saat menekan tombol jawab. Aisyah. Suaranya serak, penuh harapan. Di seberang, Aisyah terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Besok, aku akan menemuimu. Sekali ini saja, aku ingin mendengar apa yang ingin kamu katakan. Lalu sambungan terputus. Rizky menatap ponselnya lama. Aisyah mau menemuinya. Mungkin, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Kafe itu dipenuhi suara obrolan pelan, dentingan sendok di cangkir, dan alunan musik lembut di latar. Di salah satu sudut ruangan, Aisyah duduk berhadapan dengan Rizky. Matanya menatap lurus ke pria itu, ekspresinya tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tapi juga tidak ada kelembutan seperti dulu. Rizky, di sisi lain, tampak gelisah. Jemarinya saling bertaut, dan sesekali ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Setelah beberapa detik hening, Aisyah membuka suara. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Rizky menatapnya dalam. Ada begitu banyak yang ingin ia ungkapkan, tapi lidahnya terasa keluh. Namun ia tahu, ini mungkin kesempatan terakhirnya. Aisyah, aku tahu aku salah. Suaranya serak. Aku menyia-nyiakanmu. Aku nggak pernah benar-benar melihat seberapa besar kamu berusaha untuk mempertahankan kita. Aisyah tetap diam, tapi tatapannya menajam. Aku pikir kamu akan selalu ada di sana, selalu menunggu. Aku terlalu sombong. Aku terlalu egois. Rizky menelan ludah. Dan sekarang, aku sadar, kehilanganmu adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupku. Aisyah menghela napas pelan. Dulu, ia bermimpi mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Rizky. Dulu, ia berdoa agar pria itu menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan berusaha memperbaiki semuanya. Tapi sekarang, ketika akhirnya hal itu terjadi, kenapa rasanya tidak ada artinya lagi? Aku nggak bilang ini mudah, Aisyah. Rizky melanjutkan, nadanya nyaris putus asa. Aku nggak minta kamu langsung percaya sama aku lagi. Aku cuma mau kesempatan untuk membuktikan kalau aku bisa berubah. Kalau aku masih pantas buat kamu. Aisyah menatap cangkir kopinya, lalu kembali menatap Rizky. Dulu, ia pernah memberikan segalanya. Tapi apakah ia siap untuk mengambil risiko lagi? Ia mengangkat wajahnya dan menatap pria itu dalam. Rizky, kalau aku tanya sesuatu, jawab dengan jujur. Rizky mengangguk cepat. Tentu, apapun. Aisyah menatapnya lekat-lekat. Kalau aku nggak pernah pergi, apa kamu akan berubah? Rizky terdiam, dan dalam keheningan itu, Aisyah tahu jawabannya. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Rizky tidak langsung menjawab pertanyaan Aisyah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu jawaban yang sesungguhnya. Jika Aisyah tidak pernah pergi, apakah ia akan berubah? Mungkin tidak. Ia mungkin akan terus mengabaikannya. Ia mungkin akan terus merasa bahwa Aisyah akan selalu ada untuknya, tanpa sadar bahwa cinta pun bisa habis jika tidak dihargai. Dan sekarang, di saat semuanya sudah terlambat, barulah ia menyadari betapa berharganya wanita di hadapannya ini. Rizky menunduk. Suaranya terdengar lemah saat akhirnya ia berkata, "Tidak." Aisyah tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh arti. Itulah alasan kenapa aku nggak bisa kembali, Rizky. Matanya berbinar, bukan karena kesedihan, tetapi karena ia sudah benar-benar yakin dengan pilihannya. Aku sudah cukup menderita karena menunggumu sadar. Dan sekarang, aku nggak mau membuang lebih banyak waktu untuk sesuatu yang sudah seharusnya aku lepaskan. Rizky meremas tangannya sendiri. Matanya memerah, tapi ia tidak bisa memaksa lagi.
ia telah melakukan kesalahan yang terlalu besar. Dan meskipun ia ingin memperbaikinya, kadang ada kesalahan yang tidak bisa ditebus. Jadi, ini benar-benar akhir? Tanyanya pelan. Aisyah mengangguk mantap. Ini bukan akhir untukku, Rizky. Ini adalah awal dari hidupku yang baru. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Rizky sekali lagi. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, seperti aku menemukan kebahagiaanku. Lalu, tanpa ragu, Aisyah melangkah pergi. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Beberapa bulan kemudian, Aisyah duduk di sebuah taman dengan secangkir kopi di tangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar damai. Ia telah belajar bahwa cinta yang baik tidak akan pernah membuat seseorang merasa kurang dihargai. Dan kini, ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Di kejauhan, seorang pria melangkah ke arahnya dengan senyum hangat. Aisyah tersenyum balik. Mungkin, inilah awal dari kisah yang sebenarnya. Keheningan di antara mereka begitu pekat. Rizky tidak langsung menjawab pertanyaan Aisyah. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu jawaban yang sesungguhnya. Jika Aisyah tidak pernah pergi, apakah ia akan berubah? Mungkin tidak. Ia mungkin akan terus mengabaikannya. Ia mungkin akan terus merasa bahwa Aisyah akan selalu ada untuknya, tanpa sadar bahwa cinta pun bisa habis jika tidak dihargai. Dan sekarang, di saat semuanya sudah terlambat, barulah ia menyadari betapa berharganya wanita di hadapannya ini. Rizky menunduk, suaranya terdengar lemah saat akhirnya ia berkata, "Tidak." Aisyah tersenyum kecil, tapi senyum itu penuh arti. "Itulah alasan kenapa aku nggak bisa kembali, Rizky." Matanya berbinar, bukan karena kesedihan, tetapi karena ia sudah benar-benar yakin dengan pilihannya. "Aku sudah cukup menderita karena menunggumu sadar. Dan sekarang, aku nggak mau membuang lebih banyak waktu untuk sesuatu yang sudah seharusnya aku lepaskan." Rizky meremas tangannya sendiri. Matanya memerah, tapi ia tidak bisa memaksa lagi. Ia telah melakukan kesalahan yang terlalu besar. Dan meskipun ia ingin memperbaikinya, kadang ada kesalahan yang tidak bisa ditebus. "Jadi, ini benar-benar akhir?" Tanyanya pelan. Aisyah mengangguk mantap. "Ini bukan akhir untukku, Rizky. Ini adalah awal dari hidupku yang baru." Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu menatap Rizky sekali lagi. "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, seperti aku menemukan kebahagiaanku." Lalu, tanpa ragu, Aisyah melangkah pergi. Dan kali ini, ia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Beberapa bulan kemudian, Aisyah duduk di sebuah taman dengan secangkir kopi di tangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar damai. Ia telah belajar bahwa cinta yang baik tidak akan pernah membuat seseorang merasa kurang dihargai. Dan kini, ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Di kejauhan, seorang pria melangkah ke arahnya dengan senyum hangat. Aisyah tersenyum balik. Mungkin, inilah awal dari kisah yang sebenarnya.